Perkenalkan, nama saya Indah Jagustama, nomor absen 13 dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lagu Bicaraya. Di sini saya akan menganalisis tentang makna arti lagu, unsur fisik, unsur batin, dan analisis diksi. Latar belakang dari lagu Bicaraya ini adalah salah satu karya dari grup musik indie asal Semarang, yaitu Sogibonean, dan dibawakan oleh lagu Feni Sogibonean pada tanggal 1 Mei 2020. Dan Bicaraya ini menggambarkan pentingnya ketenangan dalam menghadapi permasalahan hidup, dan liriknya ini mengajak bagi yang mendengarkan untuk tetap tenang saat menghadapi masalah, dengan keyakinan bahwa seiringnya berjalannya waktu itu masalah akan berlalu dan digantikan oleh kebahagiaan. Kata Pijaraya sendiri bisa dimaknai sebagai cahaya yang bersinar terang yang melambangkan harapan di tengah kegelapan atau kesulitan. Dan lagu ini menyiratkan bahwa setelah masa-masa sulit akan ada kebahagiaan yang menanti, seperti cahaya yang akhirnya muncul setelah kegelapan. Unsur fisik ini melibatkan diksi atau pilihan kata dengan kata-kata yang mencerminkan ketenangan, harapan, dan keindahan alam. Yang kedua, rima. Rima yang mengalir dengan indah di setiap bait, menciptakan harmoni dan keindahan dalam pendengaran. Yang ketiga, irama. Irama lagu Bicaraya cenderung tenang dan santai, sejalan dengan makna lagunya yang menenangkan. Unsur batin di sini adalah bagaimana cara memunculkan perasaan, yaitu tenang dan damai. Musik dan liriknya menenangkan hati, seolah mengajak pendengar untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Terus juga ada keikhlasan. Liriknya juga mengajarkan tentang menerima setiap proses kehidupan dengan lapang dada. Dan selanjutnya, nada atau suasana. Suasana dalam lagu Bicaraya ini terasa syahdu, hangat, dan menenangkan. Hal ini mendukung pesan batin dari liriknya yang ingin menyampaikan bahwa ketenangan dan harapan bisa ditemukan jika kita tetap sabar menghadapi cobaan hidup. Kata pijar yaitu bermakna cahaya atau sinar yang melambangkan harapan dan pencerahan dalam hidup. Raya yang mengandung makna besar, agung atau luas, yang memberikan kesan keagungan dan keteguhan. Jadi kalau digabung, kata Pijaraya ini bisa diartikan sebagai cahaya yang besar atau agung yang bisa melambangkan harapan besar di tengah kegelapan atau kesulitan hidup. Selanjutnya, kata melaju biduku. Melaju adalah kata kerja yang menggambarkan gerakan maju atau perjalanan yang terus berlanjut. Kata ini mencerminkan semangat dan dinamika dalam menjalani kehidupan dan menunjukkan bahwa hidup harus terus berjalan meskipun ada tantangan. Biduku yang merujuk pada perahu kecil dan digunakan untuk perjalanan hidup seseorang. Dan perahu sendiri melambangkan perjalanan yang terkadang penuh tantangan, yang dimana seseorang harus mengendalikan arah hidupnya di tengah lautan masalah dan harapan. Selanjutnya, menepi tatkala temaram. Menepi yang berarti bergerak menuju tepi atau mencari tempat berlindungan. Dalam konteks ini, kata tersebut melambangkan usaha seseorang untuk sejenak beristirahat atau mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan. Tatkala adalah diksi yang lebih klasik dan puitis dibandingkan ketika, dan menciptakan kesan mendalam dan reflektif. Yang terakhir, temaram, yang menggambarkan suasana yang redup atau remang, mencerminkan kondisi yang tidak jelas, penuh ketidakpastian, atau masa-masa sulit dalam hidup. Kata ini memberi nuansa emosional yang kuat dan mencerminkan suasana hati yang suram atau gelisah. Selanjutnya, kata melaju biduku. Melaju adalah kata kerja yang menggambarkan gerakan maju atau perjalanan yang terus berlanjut. Kata ini mencerminkan semangat dan dinamika dalam menjalani kehidupan dan menunjukkan bahwa hidup harus terus berjalan meskipun ada tantangan. Biduku yang merujuk pada perahu kecil dan digunakan untuk perjalanan hidup seseorang. Dan perahu sendiri melambangkan perjalanan yang terkadang penuh tantangan, yang dimana seseorang harus mengendalikan arah hidupnya di tengah lautan masalah dan harapan. Selanjutnya, menepi tatkala temaram. Menepi yang berarti bergerak menuju tepi atau mencari tempat berlindungan. Dalam konteks ini, kata tersebut melambangkan usaha seseorang untuk sejenak beristirahat atau mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan. Tatkala adalah diksi yang lebih klasik dan puitis dibandingkan ketika, dan menciptakan kesan mendalam dan reflektif. Yang terakhir, temaram,
yang menggambarkan suasana yang redup atau remang, mencerminkan kondisi yang tidak jelas, penuh ketidakpastian, atau masa-masa sulit dalam hidup. Kata ini memberi nuansa emosional yang kuat dan mencerminkan suasana hati yang suram atau gelisah. Selanjutnya, kata pijar. Itu kata yang menunjukkan pada cahaya yang terang dan kuat. Dan ini digunakan sebagai untuk harapan, semangat, atau keyakinan yang bersinar di dalam diri seseorang. Cahaya seringkali melambangkan hal-hal yang positif seperti harapan, kebaikan, dan pencerahan. Yakinku, yang menegaskan bahwa keyakinan tersebut adalah sesuatu yang bersifat personal dan mendalam. Penggunaan kataku yang memberikan kesan bahwa keyakinan itu tumbuh dari dalam diri sendiri dan menjadi bagian penting dari perjalanan hidup seseorang. Akan tarang memperkuat makna bahwa keyakinan tersebut akan membawa kepada sesuatu yang cerah, yaitu masa depan yang lebih baik atau harapan yang akan terwujud. Pendar di sini melambangkan kebahagiaan kecil atau harapan yang terus bersinar meskipun mungkin redup. Bermain riang adalah diksi yang menggambarkan suasana gembira, bebas, dan penuh keceriaan. Dan di kalbuku menggunakan kata kalbu yang bermakna hati atau jiwa. Pilihan kata ini memberikan kesan mendalam dan reflektif, seolah-olah cahaya harapan tersebut bersemayam di lubuk hati yang paling dalam. Senang, yang menegaskan kondisi emosional yang positif dan damai, dan menutup lirik dengan suasana yang optimis dan penuh kebahagiaan. Le parong, le grong parong, mameh, mon peh, mon grong peh, ma grong meh, masu, mon frère, la cuisine, lu enfant, mon oncle, ma tante. Kata tentram yaitu diksi yang menggambarkan suasana yang damai, hening, dan tenang, dan menegaskan kondisi batin yang diidamkan atau sebuah kedamaian yang alami dan mendalam. Selanjutnya, mega-mega ini mengarah pada awan-awan, dan penggambaran ini menciptakan suasana alam yang luas dan lapang, seolah melambangkan ruang batin yang tenang dan terbuka. Banyu ilalang adalah gabungan kata yang menarik. Banyu yang berarti air, dan ilalang merujuk pada rerumputan liar. Dan jika digabungan ini menggambarkan elemen alam yang sederhana namun menenangkan. Air yang mengalir di antara ilalang bisa diartikan sebagai simbol ketenangan yang mengalir lembut di tengah ketidakpastian hidup. Selanjutnya, mencari teduh. Itu untuk upayakan menemu ketenangan atau perlindungan. Dan teduh sendiri bukan hanya dalam arti fisik, tempat berteduh dari panas, tetapi juga bisa dimaknai sebagai tempat perlindungan dari tekanan atau gejolak batin. Di antara gaduh, yang mencerminkan kondisi lingkungan yang tidak tenang, penuh kebisingan, dan hiruk pikuk. Selanjutnya, penuh keluh, yang menambahkan nuansa kesedihan atau keluhan terhadap kehidupan yang berat, dan memperkuat suasana ketidaknyamanan yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah kata melaju biduku, sama seperti tadi. Bisa diartikan lebih luas sebagai perjalanan hidup yang terus berlanjut, dan meskipun yang dihadapi itu berbagai tantangan, dan perjalanan ini digambarkan seperti biduk kecil yang terus melaju di lautan luas dan menghadapi ombak dan arus yang tidak pasti. Dan ini menciptakan nuansa perjalanan yang penuh semangat, tekad, dan keberanian. Dan penutupannya ini adalah bagaimana menggambarkan perjalanan batin yang tidak selalu mulus, namun tetap dijalani dengan kesadaran dan keteguhan hati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan juga saya minta maaf kalau saya bicaranya belibet, dan saya minta maaf. Terima kasih.